Itu bukan karakter saya, Bunda. Jadi saya tidak bisa nak menembak saya itu tembak pula ke Anas, tapi ujungnya ke Pak Jul. Saya tak mau seperti itu. Kulil haq walau kanamu. Saya mau orang seperti itu. Sampaikan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pengurus BEM beserta jajarannya dan pengurus DEMA yang saya tidak bisa menyebutkannya secara personal, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Pertama sekali puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saya teringat ketika pada tahun 1994 dan 5 ya, lupa saya. Tapi kalau tak silap saya 1994 atau 95. Ketika itu saya ketua Senat, dulu namanya Senat Anas, si Rifki. Sekarang itu namanya BEM ya. BEM apa DEMA? Saya tidak bisa membedakan DEMA dengan BEM itu karena lupa saya. Ya kalau saya tidak silap di 95 saya ketua Senat mencetuskan bagaimana memberikan nilai tambah kepada mahasiswa ketika itu, termasuk kepada saya selaku mahasiswa. Dekatnya ketika itu kalau saya tak silap Pak Haji Rustam Effendi. Iya, Pak Haji Rustam Effendi. Kenapa ketika itu saya sebagai ketua Senat Fakultas Agama Islam mencetuskan perlu adanya halaqah, adanya muhadharah, adanya diskusi-diskusi kecil di kalangan mahasiswa. Yang pertama jawabannya itu adalah SKS yang mahasiswa tempuh di dalam kelas itu tidak akan pernah menjamah kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini. Coba Anda tanyakan kepada yang senior Anda. Ini tidak pernah diberikan di kelas. Nah, oleh sebab itu ketika 1995 saya dengan teman-teman menyebutkan tidak ada kata lain untuk menambah kemampuan mahasiswa itu adalah dalam bentuk yang seperti ini. Maka waktu itu alhamdulillah jalan dia. Nah, oleh sebab itu adik-adik mahasiswa, saya tidak akan malu menyebutkan kekurangan saya. Saya bukan orang pesantren. Jadi saya orang total, orang sekolah umum yang masuk ke dalam Fakultas Agama Islam. Dulu pernah saya ceritakan, hampir saya berhenti. Kenapa saya berhenti? Ketika itu yang saya mengerti bahasa Arab itu hanya dua, na'am sama la. Jujur saya bilang, di bahasa Inggris oke lah, pintar tidak, tapi bahasa Inggrisnya dapat A ketika itu. Lalu saya berpikir, kenapa orang bisa saya tidak? Nah akhirnya nilai itu diberikan oleh Pak Rustam kepada saya, nilai B. Tapi malam hari disebutnya ke saya, sebenarnya Zul tak lulus Zul. Saya bilang, Pak, kalau memang tak lulus, berikan tidak lulus. Tapi saya tak sampai hati, kata Pak Rustam. Saya bilang, saya tidak mau terima nilai itu. Kalau memang saya tidak lulus, Bapak berikan saja supaya saya tidak lulus. Nah, akhirnya waktu berjalan, saya bilang dengan Pak Rustam, pokoknya saya harus pulang Pak.
Saya tidak mau terima nilai B yang Bapak berikan karena itu bukan keringat saya sendiri. Akhirnya muhadharah itu kami buat klub namanya, kelompok studi bahasa Arab dan muhadharah ketika itu. Nah, alhamdulillah ketika itu saya sebagai ketua senat tegas-tegas saja. Mungkin adik-adik bisa melihat macam mana kondisi dekan hari ini. Saya disiplin memang tidak bisa saya tawar-tawar. Saya bilang maklumat yang mau menjadi pengurus senat ketika itu syaratnya dia harus bisa ceramah. Dia harus bisa khutbah Jumat. Kalau tidak bisa khutbah Jumat, la tadkhul, tak boleh masuk dalam organisasi senat. Apa kata mahasiswa? Mak, ini gawat kali ketua senat. Dia tak bisa tanda katanya. Saya udah menggigil lah di rumah belajar kan. Tentu sebelum mengasih tahu orang kita harus dulu. Nah, lalu adik-adik mahasiswa, alhamdulillah itu jadi. Sekali lagi saya katakan, saya ini betul-betul orang yang betul-betul tidak pernah mengecap pesantren. Tapi di mana kita punya kemauan, insya Allah akan selalu meridhoi kita. Nah, akhirnya nilai yang tak lulus tadi, nah saya lulus murni semester besoknya. Kata Pak Ustaz, ini lembaran jawabannya. Dapat berapa saya Pak? Saya bilang dapat B katanya. Nah, alhamdulillah bisa juga kita. Nah, artinya apa? Tidak bisa Anda membanggakan yang ada di dalam bilik itu, dalam bahasa saya, yang ada di dalam kelas itu untuk berintegriti dengan masyarakat. Tadi disebutkan oleh Ketua BEM. Hari ini memang tidak terasa adik-adik mahasiswa, tetapi ada dua, ini sudah KKN semua ya. Ini kakak tingkat kalian sudah melaksanakan KKN. Betapa pedihnya ketika kita tidak punya keterampilan di lapangan. Oleh sebab itu, Anas, tahun ini saya memperketat yang mahasiswa untuk KKN ke luar negeri, wajib hukumnya bahasa Arabnya bisa speaking dalam bahasa Inggris. Kalau tidak, memalukan fakultas. Yang kedua, harus bisa memimpin doa. Ini orang takziah meninggal sengaja datang terlambat. Kenapa? Takut disuruh baca doa. Terus kalau ada orang meninggal sengaja ngambil stafnya di belakang. Kenapa? Takut disuruh menjadi imam sholat jenazah. Tidak bisa seorang mahasiswa Fakultas Agama Islam, adik-adik mahasiswa, ibu dan ayah kita di kampung, dia mendengar Fakultas Agama Islam itu bisa semua. Kalau tak percaya, Anda pulang ke kampung. Yang laki-laki waktu khusus ini disorongnya menjadi imam, iya kan? Disorongnya menjadi khotib. Apakah yang saya sebutkan itu disorongnya menjadi imam, disorongnya menjadi khotib, ada diberikan dosen di dalam kuliah? Adakah yang saya sebutkan itu disorong menjadi imam, disorong menjadi khotib, adakah diberi dosen di dalam proses perkuliahan dalam ruangan? Tidak ada. Maka disinilah tempatnya. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada BEM dan kru-krunya yang sudah membuat kegiatan ini, yang seharusnya hari Jumat kemarin ini mau di launching atau diresmi, karena saya tidak bisa meninggalkan rapat anggaran di UIR Jumat kemarin, maka hari ini baru dapat kita lakukan. Nah, yang kedua, kegiatan yang seperti ini sangat bermakna bila mana Anda mengikuti dengan secara serius. Jadi saya ingin membuang anekdot. Kita sebagai seorang muslim, berbuat itu, beraktivitas itu, jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contoh, kita tanya, sudah sembahyang zuhur? Sudah, tapi sembahyang zuhurnya jam 2:45. Kan masih ada zuhurnya kan? Artinya apa? Itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Secara filosofi, ketika adik-adik mahasiswa masuk ke dalam ruangan ini, maksud saya, suka atau tidak suka, harus dapat ilmunya.
kakak-kakak tingkat kalian ada yang senior, bahkan dari pesantren. Saya dengan tidak menyebutkan nama mahasiswa, ketika KKN kemarin itu dipaham ya, saya lupa ya, dipaham ya. Bukan paham ya. Lupa pula saya nama tempatnya. Nah, itu kemarin tempat lokasi KKN ini, kalau saya tidak silap, itu berhadapan dengan, kalau dalam bahasa kitanya adalah orang-orang yang dari suku laut. Tahu nggak orang dari suku laut? Pak ya, itu adalah pembina orang-orang dari suku laut. Kalau bahasa kitanya apa ya? Talamama. Talamama ya, talamama. Kalau bahasa saya di Rohil itu talamama namanya. Talamama. Artinya, ketika mahasiswa diturunkan di sana, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, mahasiswa harus siap SDM. Kenapa? Mengajarkan mereka berdoa, maksud saya, mengajarkan mereka berceramah. Nah, kalau kita tidak bisa, tidak mungkin itu bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, atas nama pimpinan Fakultas Agama Islam, saya mensupport sepenuhnya kepada BEM dan adik-adik mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini seperti yang disebutkan tadi, sehingga ini merupakan ikon dari Fakultas Agama Islam untuk kita bisa berkompetisi dengan fakultas-fakultas yang lain. Yang ketiga dapat saya sampaikan, tadi disinggung oleh Ketua BEM, keberhasilan fakultas itu tidak bisa saja ditentukan oleh Pak Zul sendiri, oleh wakil dekan, oleh kegiatan aktivitas dosen. Karena di dalam pengisian borang akreditasi itu, salah satu contoh yang Prodipai, tolong tunjuk tangan ini, Prodipai. Nah, jadi Prodipai itu akreditasinya itu kan A, paham? Nah, salah satu borang akreditasi itu adalah intensnya kegiatan mahasiswa. Artinya apa? Ada nggak korelasi kegiatan dosen dengan kegiatan mahasiswa? Contohnya seperti ini. Kalau dia nihil, maka nilainya hilang 1. Nihil itu maknanya tak ada kegiatan, maksud saya. Nah, tapi kalau dia ada nilai, ada activity maksud saya, yang seperti ini, maka dia ada nilai. Maka oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, bagaimanapun cerdasnya pimpinan fakultas itu, kalau kita tidak berjamaah, itu tidak bisa. Paham maksud saya? Kalau kita tidak berjamaah, tidak bisa. Kenapa? Top manajemen itu dia kartu nenek. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi bagaimana dia harus mampu mendistribusikan semua pekerjaan-pekerjaan itu yang dibagi secara berjamaah. Ini tugasnya ini, ini tugasnya ini, ini tugasnya ini. Ada adik mahasiswa, saya tanya, bisa nak lidi satu buah lidi difungsikan memukul lalat? Marah lalat, dipukul lalat, dibawa lalat ke sudahnya. Kata lalat, kalau hanya sekedar satu itu sorry lah kata lalat. Tapi lidi pintar dia. Dipanggilnya ketua lidi itu, ayo kita menjadi sebuah pegangan. Kita kumpulkan 100 lidi, kita ikat sama karet, kita pukul itu lalat. Istet lah itu lalat. Iya kan? Tapi kalau satu nggak bisa. Nah, kemudian yang paling terakhir, saya mohon dukungan daripada adik mahasiswa. Semua program-program yang kita buat di fakultas ini, itu adalah untuk mahasiswa, bukan untuk kita. Dan satu hal yang perlu Anda pahami tentang saya tidak suka di mensos-mensos itu. Kalau ada kepemimpinan saya bermasalah, datang ke ruangan saya 24 jam. Kalau tidak, saya di WhatsApp. Saya tak paham kalau menggunakan bahasa kiasan itu. Nak nembak saya, lalu dikiaskan ke orang lain. Itu bukan karakter saya, tidak. Jadi saya tidak bisa nak menembak saya itu, tembak pula ke Anas, tapi ujungnya ke Pak Jul. Saya tak mau seperti itu.
Kulil haq walau kanamu. Saya mau orang seperti itu. Pak Zul, ini tak elok Pak, sampaikan. Maka insya Allah siang ini ada saya. Siang ini BEM beserta kru-krunya bersilaturahmi sama jajaran dekatnya. Saya bilang, tafadhol silakan saja. Apa masalah yang ada di fakultas ini? Yang saya menjadi stres itu di fakultasnya hanya satu sekarang. Setiap apa namanya yang jurusan itu apa? No, apa namanya? HMJ. Setiap HMJ itu datang ke ruangan, Pak, mana ruangan kami? Itu stres saya menjawabnya. Karena tak dapat lagi ruang itu betul. Semalam ada adik mahasiswa mungkin kelihatan Pak Rektor saya angkut datang ke sini. Ada yang lihat tak semalam Pak Rektor di sini? Ada kan? Saya tunjukkan kondisi ruangan yang ada di fakultas. Kata Pak Hamzah, marah ini dekan ini, langsung Rektor dibawa. Bukan marah Pak. Kalau kita lapor-laporkan itu kan di atas meja. Sekarang kita bawa Rektor itu ke sini, suruh dia lihat. Semalam ada yang sedang kuliah di sini kan? Silap saya. Nah, iya kan? Itu sengaja saya jemput dia dari atas. Coba dilihat kondisi kita di lapangan. Saya mencatat 45 menit, saya bercerita tentang kekurangan ruangan, bil khusus untuk kekurangan untuk kegiatan mahasiswa. Artinya ruangan HMJ ini, ruangan HMJ ini, ruangan HMJ ini. Saya tengok jam saya 45 menit saya bercerita tentang itu saja. Saya tak ngerti rektor catat, saya takut catat penuh, dia lupa pula nanti sampai ke UIR. Tapi semalam saya bilang,